Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi operasi hitung campuran pada bilangan berpangkat pecahan. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Materi kita kali ini masih membahas sifat-sifat bentuk akar, yaitu penjumlahan bentuk akar dan pengurangan bentuk akar untuk materi operasi hitung campuran bilangan berpangkat pecahan. Nah, jika terdapat 3 buah pecahan dengan operasi hitungnya adalah penjumlahan dan pengurangan, misalkan A pangkat M per N ditambah dengan B pangkat P per N dikurang dengan C pangkat Q per N. Maka untuk menghitung hasil dari bilangan-bilangan ini, terlebih dahulu kita nyatakan ke dalam bentuk akar berdasarkan sifat A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Maka untuk bilangan berpangkat pecahan ini dapat kita nyatakan menjadi akar pangkat N dari A pangkat M ditambah dengan akar pangkat N dari B pangkat P dikurang dengan akar pangkat N dari C pangkat Q. Nah, di mana ketiga bilangan ini sejenis. Maka untuk menjumlahkan kedua bentuk akar ini, kita gunakan sifat penjumlahan bentuk akar, yaitu P akar pangkat N dari A ditambah dengan Q akar pangkat N dari A itu sama dengan P ditambah Q akar pangkat N dari A. Nah, selanjutnya untuk pengurangan dalam bentuk akarnya, kita gunakan sifat P akar pangkat N dari A dikurang dengan Q akar pangkat N dari A itu sama dengan P dikurang Q akar pangkat N dari A. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut ini. Hitunglah hasil dari bilangan berpangkat pecahan berikut. Untuk yang A, 50 pangkat 1 per 2 dikurang dengan 18 pangkat 1 per 2 ditambah dengan 98 pangkat 1 per 2. Dan yang B, 2 pangkat 5 per 4 dikurang dengan 162 pangkat 1 per 4 ditambah dengan 512 pangkat 1 per 4. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk bagian yang A, yaitu 50 pangkat 1 per 2 dikurang dengan 18 pangkat 1 per 2 ditambah dengan 98 pangkat 1 per 2. Nah, perhatikan bahwa ketiga bilangan berpangkat pecahan ini memiliki bentuk pangkat yang sama, yaitu 1 per 2. Nah, untuk menghitung hasil dari pengurangan dan penjumlahan bilangan berpangkat pecahan ini, maka kita nyatakan terlebih dahulu ketiga bilangan ini ke dalam bentuk akar. Nah, berdasarkan sifat A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M, maka untuk 50 pangkat 1 per 2 itu sama dengan akar pangkat 2 dari 50. Kemudian dikurang dengan 18 pangkat 1 per 2 dapat kita nyatakan menjadi akar pangkat 2 dari 18. Kemudian ditambah dengan 98 pangkat 1 per 2 dapat kita nyatakan menjadi akar pangkat 2 dari 98.
Nah, untuk melakukan perhitungan bentuk akar ini, maka ketiga bentuk akar ini harus sejenis. Nah, dari ketiga bentuk akar ini, kita belum mengetahui apakah ketiga bentuk akar ini sejenis atau tidak. Maka, pertama-tama kita sederhanakan terlebih dahulu ketiga bentuk akar ini. Nah, untuk akar pangkat 2 dari 50, maka kita sederhanakan bentuk akar ini dengan cara mencari faktor dari 50. Nah, di mana faktornya itu terdiri dari dua buah bilangan, yang salah satu bilangannya merupakan bilangan kuadrat. Maka, faktor dari 50 dapat kita tentukan menggunakan pohon faktor sebagai berikut. Nah, 50 itu bisa kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 25. Kemudian 25 dibagi dengan 5, hasilnya adalah 5. Sehingga 50 merupakan hasil dari perkalian 2 dengan perkalian berulang 5 sebanyak 2 kali. Maka 50 itu sama dengan 5 pangkat 2 dikali 2. Sehingga akar pangkat 2 dari 50 sama dengan akar pangkat 2 dari 5 pangkat 2 dikali 2. Nah, selanjutnya dikurang dengan akar pangkat 2 dari 18. Maka kita sederhanakan kembali bentuk akar ini dengan cara mencari faktor dari 18. Nah, faktor dari 18 itu sendiri harus terdiri dari dua buah bilangan, yang salah satu bilangannya merupakan bilangan kuadrat. Nah, faktor dari 18 dapat kita nyatakan dengan menggunakan pohon faktor sebagai berikut. Nah, 18 bisa kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 9. Kemudian 9 bisa kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 3. Nah, berdasarkan pohon faktor ini, maka 18 merupakan hasil dari perkalian 2 dan perkalian berulang 3 sebanyak 2 kali. Sehingga 18 itu sama dengan 3 pangkat 2 dikali 2. Maka akar pangkat 2 dari 18 dapat kita nyatakan menjadi akar pangkat 2 dari 3 pangkat 2 dikali 2. Nah, berikutnya ditambah dengan akar pangkat 2 dari 98. Maka kita sederhanakan kembali akar pangkat 2 dari 98 ini dengan cara mencari faktor dari 98. Nah, di mana faktornya itu terdiri dari dua buah bilangan, yang salah satu bilangannya merupakan bilangan kuadrat. Nah, faktor dari 98 dapat kita cari menggunakan pohon faktor sebagai berikut. Nah, 98 itu bisa kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 49. Kemudian 49 kita bagi dengan 7, hasilnya adalah 7. Sehingga 98 merupakan hasil dari perkalian 2 dengan perkalian berulang 7 sebanyak 2 kali. Maka 98 itu sama dengan 7 pangkat 2 dikali 2. Sehingga akar pangkat 2 dari 98 dapat kita nyatakan menjadi akar pangkat 2 dari 7 pangkat 2 dikali 2. Langkah selanjutnya akan kita uraikan bentuk-bentuk akar ini. Nah, untuk akar pangkat 2 dari 5 pangkat 2 dikali 2 dapat kita uraikan menjadi akar pangkat 2 dari 5 pangkat 2 dikali dengan akar pangkat 2 dari 2. Nah, kemudian dikurang dengan akar pangkat 2 dari 3 pangkat 2 dikali 2 dapat kita uraikan menjadi akar pangkat 2 dari 3 pangkat 2 dikali dengan akar pangkat 2 dari 2.
Selanjutnya ditambah dengan akar pangkat 2 dari 7 pangkat 2 dikali 2 dapat kita uraikan menjadi akar pangkat 2 dari 7 pangkat 2 dikali dengan akar pangkat 2 dari 2. Nah, selanjutnya kita tentukan hasil dari akar pangkat 2 dari bilangan-bilangan ini. Nah, berdasarkan sifat, akar pangkat N dari A pangkat N itu sama dengan A, maka untuk akar pangkat 2 dari 5 pangkat 2 hasilnya sama dengan 5. Kemudian dikali akar pangkat 2 dari 2. Nah, selanjutnya dikurang dengan hasil dari akar pangkat 2 dari 3 pangkat 2 adalah 3. Dikali dengan akar pangkat 2 dari 2. Selanjutnya ditambah dengan hasil dari akar pangkat 2 dari 7 pangkat 2 adalah 7. Kemudian dikali dengan akar pangkat 2 dari 2. Sehingga didapat 5 dikali akar pangkat 2 dari 2 dikurang dengan 3 dikali akar pangkat 2 dari 2 ditambah dengan 7 dikali akar pangkat 2 dari 2. Nah, selanjutnya kita tentukan hasil dari perkalian bilangan-bilangan ini. Nah, 5 dikali akar pangkat 2 dari 2 hasilnya sama dengan 5 akar pangkat 2 dari 2. Kemudian dikurang dengan hasil dari 3 dikali akar pangkat 2 dari 2 adalah 3 akar pangkat 2 dari 2. Nah, kemudian ditambah dengan hasil dari 7 dikali akar pangkat 2 dari 2 adalah 7 akar pangkat 2 dari 2. Sehingga didapat 5 akar pangkat 2 dari 2 dikurang dengan 3 akar pangkat 2 dari 2 ditambah dengan 7 akar pangkat 2 dari 2. Nah, dari sini terlihat bahwa ketiga bentuk akar ini sejenis, yaitu sama-sama mempunyai bentuk akar pangkat 2 dari 2. Maka langkah selanjutnya tinggal kita kurangkan dan kita jumlahkan ketiga bilangan ini dengan cara mengurangkan dan menjumlahkan koefisiennya. Nah, untuk 5 akar pangkat 2 dari 2, koefisiennya adalah 5. Kemudian untuk 3 akar pangkat 2 dari 2, koefisiennya adalah 3. Dan untuk 7 akar pangkat 2 dari 2, koefisiennya adalah 7. Maka 5 akar pangkat 2 dari 2 dikurang dengan 3 akar pangkat 2 dari 2 ditambah dengan 7 akar pangkat 2 dari 2 itu sama dengan 5 dikurang 3 ditambah 7 akar pangkat 2 dari 2. Nah, hasil dari 5 dikurang 3 adalah 2. Kemudian 2 ditambah 7 hasilnya adalah 9. Sehingga 5 dikurang 3 ditambah 7 akar pangkat 2 dari 2 itu sama dengan 9 akar pangkat 2 dari 2. Jadi didapat hasil akhirnya adalah 9 akar pangkat 2 dari 2. Nah, selanjutnya jika bentuk akar ini akan kita nyatakan ke dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan, maka untuk koefisien 9 ini dapat kita nyatakan ke dalam bentuk akar. Nah, berdasarkan sifat akar pangkat N dari A pangkat N itu sama dengan A, maka 9 dapat kita nyatakan menjadi akar pangkat 2 dari 9 pangkat 2. Sehingga 9 akar pangkat 2 dari 2 itu sama dengan akar pangkat 2 dari 9 pangkat 2 dikali akar pangkat 2 dari 2. Nah, selanjutnya kita gabungkan kedua bentuk akar ini menjadi akar pangkat 2 dari 9 pangkat 2 dikali 2. Nah, selanjutnya hasil dari 9 pangkat 2 adalah 81.
Maka akar pangkat 2 dari 9 pangkat 2 dikali 2 itu sama dengan akar pangkat 2 dari 81 dikali 2. Nah, kemudian hasil dari 81 dikali 2 adalah 162. Maka akar pangkat 2 dari 81 dikali 2 sama dengan akar pangkat 2 dari 162. Nah, berdasarkan sifat, akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N, maka bentuk akar yaitu akar pangkat 2 dari 162 dapat kita nyatakan ke dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan. Hasilnya adalah 162 pangkat 1/2. Jadi didapat hasil bahwa 50 pangkat 1/2 dikurang dengan 18 pangkat 1/2 ditambah dengan 98 pangkat 1/2 itu sama dengan 162 pangkat 1/2. Nah, berikutnya bagian yang B yaitu 2 pangkat 5/4 dikurang dengan 162 pangkat 1/4 ditambah dengan 512 pangkat 1/4. Nah, sama halnya seperti bagian yang A tadi, maka kita nyatakan bilangan berpangkat pecahan ini ke dalam bentuk akar. Nah, berdasarkan sifat A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Maka 2 pangkat 5/4 itu sama dengan akar pangkat 4 dari 2 pangkat 5. Nah, kemudian dikurang dengan 162 pangkat 1/4 dapat kita nyatakan menjadi akar pangkat 4 dari 162. Selanjutnya ditambah dengan 512 pangkat 1/4 dapat kita nyatakan menjadi akar pangkat 4 dari 512. Nah, langkah selanjutnya kita sederhanakan ketiga bentuk akar ini untuk mengetahui apakah ketiga bentuk akar ini sejenis atau tidak. Nah, untuk akar pangkat 4 dari 2 pangkat 5, maka berdasarkan sifat A pangkat M dikali dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N, maka untuk 2 pangkat 5 dapat kita uraikan menjadi 2 pangkat 4 dikali 2. Sehingga akar pangkat 4 dari 2 pangkat 5 itu sama dengan akar pangkat 4 dari 2 pangkat 4 dikali 2. Nah, selanjutnya dikurang dengan akar pangkat 4 dari 162. Maka kita sederhanakan bentuk akar ini dengan cara mencari faktor dari 162 ini menggunakan pohon faktor sebagai berikut. Nah, 162 itu bisa kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 81. Kemudian 81 bisa kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 27. Nah, selanjutnya 27 bisa kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 9. Kemudian 9 bisa kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 3. Maka 162 itu merupakan hasil dari perkalian 2 dengan perkalian berulang 3 sebanyak 4 kali. Sehingga 162 itu sama dengan 3 pangkat 4 dikali 2. Maka akar pangkat 4 dari 162 dapat kita nyatakan menjadi akar pangkat 4 dari 3 pangkat 4 dikali 2. Nah, selanjutnya ditambah dengan akar pangkat 4 dari 512. Maka kita sederhanakan bentuk akar ini dengan cara mencari faktor dari 512 menggunakan pohon faktor sebagai berikut. Nah, 512 itu bisa kita bagi dengan 2,
hasilnya adalah 256. Nah, kemudian 256 ini langsung kita bagi dengan 4, hasilnya adalah 64. Nah, kemudian 64 juga bisa kita bagi dengan 4, hasilnya adalah 16. Nah, selanjutnya 16 dibagi dengan 4, hasilnya adalah 4. Sehingga 512 merupakan hasil dari perkalian 2 dengan perkalian berulang 4 sebanyak 4 kali. Maka 512 itu sama dengan 4 pangkat 4 dikali 2. Sehingga akar pangkat 4 dari 512 dapat kita nyatakan menjadi akar pangkat 4 dari 4 pangkat 4 dikali 2. Nah, langkah selanjutnya akan kita uraikan bentuk-bentuk akar ini. Nah, untuk akar pangkat 4 dari 2 pangkat 4 dikali 2 dapat kita uraikan menjadi akar pangkat 4 dari 2 pangkat 4 dikali dengan akar pangkat 4 dari 2. Nah, kemudian dikurang dengan akar pangkat 4 dari 3 pangkat 4 dikali 2 dapat kita uraikan menjadi akar pangkat 4 dari 3 pangkat 4 dikali akar pangkat 4 dari 2. Nah, selanjutnya ditambah dengan akar pangkat 4 dari 4 pangkat 4 dikali 2 dapat kita uraikan menjadi akar pangkat 4 dari 4 pangkat 4 dikali akar pangkat 4 dari 2. Nah, selanjutnya tinggal kita tentukan hasil dari akar pangkat 4 ini. Nah, berdasarkan sifat akar pangkat n dari a pangkat n itu sama dengan a, maka akar pangkat 4 dari 2 pangkat 4 itu sama dengan 2. Kemudian dikali dengan akar pangkat 4 dari 2. Nah, selanjutnya dikurang dengan akar pangkat 4 dari 3 pangkat 4, hasilnya adalah 3. Kemudian dikali dengan akar pangkat 4 dari 2. Nah, selanjutnya ditambah dengan hasil dari akar pangkat 4 dari 4 pangkat 4 adalah 4. Kemudian dikali akar pangkat 4 dari 2. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari perkalian bilangan-bilangan ini. Nah, untuk 2 dikali akar pangkat 4 dari 2, hasilnya adalah 2 akar pangkat 4 dari 2. Kemudian dikurang dengan hasil dari 3 dikali akar pangkat 4 dari 2 adalah 3 akar pangkat 4 dari 2. Nah, kemudian ditambah dengan hasil dari 4 dikali akar pangkat 4 dari 2 adalah 4 akar pangkat 4 dari 2. Nah, sehingga didapat 2 akar pangkat 4 dari 2 dikurang dengan 3 akar pangkat 4 dari 2 ditambah dengan 4 akar pangkat 4 dari 2. Nah, perhatikan bahwa ketiga bentuk akar ini sudah sejenis karena sama-sama mempunyai bentuk akar, yaitu akar pangkat 4 dari 2. Maka untuk mengurangkan dan menjumlahkan bentuk akar ini cukup kita kurangkan dan kita jumlahkan koefisien-koefisiennya. Nah, untuk 2 akar pangkat 4 dari 2 koefisiennya adalah 2. Kemudian untuk 3 akar pangkat 4 dari 2 koefisiennya adalah 3. Dan untuk 4 akar pangkat 4 dari 2 koefisiennya adalah 4. Sehingga 2 akar pangkat 4 dari 2 dikurang dengan 3 akar pangkat 4 dari 2 ditambah dengan 4 akar pangkat 4 dari 2 itu sama dengan 2 dikurang 3 ditambah 4 akar pangkat 4 dari 2. Nah, hasil dari 2 dikurang 3 adalah negatif 1. Nah, kemudian negatif 1 ditambah 4 hasilnya adalah 3. Sehingga didapat 2 dikurang 3 ditambah 4 akar pangkat 4 dari 2 itu sama dengan 3 akar pangkat 4 dari 2. Nah, sehingga didapat hasil akhirnya yaitu 3 akar pangkat 4 dari 2.
Nah, selanjutnya, jika bentuk akar ini kita nyatakan menjadi bentuk bilangan berpangkat pecahan, maka untuk koefisien 3 ini kita nyatakan terlebih dahulu ke dalam bentuk akar. Nah, berdasarkan sifat akar pangkat N dari A pangkat N itu sama dengan A, maka 3 itu sama dengan akar pangkat 4 dari 3 pangkat 4. Sehingga 3 akar pangkat 4 dari 2 itu sama dengan akar pangkat 4 dari 3 pangkat 4 dikali dengan akar pangkat 4 dari 2. Nah, langkah selanjutnya kita gabungkan kedua bentuk akar ini menjadi akar pangkat 4 dari 3 pangkat 4 dikali 2. Nah, hasil dari 3 pangkat 4 adalah 81. Maka, akar pangkat 4 dari 3 pangkat 4 dikali 2 itu sama dengan akar pangkat 4 dari 81 dikali 2. Nah, selanjutnya 81 dikali 2 hasilnya adalah 162. Sehingga akar pangkat 4 dari 81 dikali 2 itu sama dengan akar pangkat 4 dari 162. Nah, selanjutnya bentuk akar ini akan kita nyatakan ke dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan berdasarkan sifat akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. Maka akar pangkat 4 dari 162 dapat kita nyatakan menjadi 162 pangkat 1 per 4. Jadi didapat hasil bahwa 2 pangkat 5 per 4 dikurang dengan 162 pangkat 1 per 4 ditambah dengan 512 pangkat 1 per 4 sama dengan 162 pangkat 1 per 4. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai operasi hitung campuran pada bilangan berpangkat pecahan. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.